Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah percaya 100% terhadap janji Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini adalah bagaimana kita tahu tentang 12 orang pengintai. Setelah mereka masuk di dalam negeri Kanaan yang Tuhan suruh untuk mereka intai, saudara, 12 orang ini memberikan laporan. Tetapi kita melihat, kalau Bapak Ibu bisa baca dan bilang pasal 13, 10 orang pengintai, mereka berusaha untuk membuat bangsa Israel percaya kepada apa yang mereka lihat. Mereka dikatakan menyampaikan kabar busuk, ya. Walaupun mereka sebetulnya melihat negeri itu adalah negeri yang seperti yang apa yang dikatakan firman Tuhan, limpah dengan susu madunya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mereka lihat adalah orang-orang yang tinggi perawakannya, orang-orang yang besar, saudara. Dan dikatakan bahwa mereka tidak mampu untuk melawan mereka. Saudara, intinya adalah 10 pengintai ini berusaha sekali lagi membawa bangsa Israel percaya kepada apa yang mereka lihat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Israel ini berontak. Orang-orang Israel bersungut-sungut. Dan di tengah situasi yang terjadi pada waktu itu, di ayat yang kita baca, bagaimana Yosua dan Kaleb yang juga termasuk dalam 12 pengintai ini bersikap berbeda. Di ayat yang ke-8 mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sekarang lewat Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang berbeda. Yosua dan Kaleb bisa saya katakan di sini membawa bangsa Israel justru kebalikan dari apa yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Ya, kalau 10 pengintai tadi mengatakan untuk mereka tidak percaya kepada janji Allah, untuk mereka lebih percaya kepada apa yang mereka lihat. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka mengajak kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali kepada janji Allah. Mengajak mereka untuk percaya kepada janji Allah. Di dalam ayat yang 8 kita sudah baca, saya baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Inilah satu janji Allah. Karena Yosua dan Kaleb menyampaikan ini bukan sekedar hanya perkataan yang biasa. Tetapi mereka melihat ada janji Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8, di situ berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Saudara, jadi kita melihat kesimpulannya bahwa Yosua dan Kaleb lebih mengajak kepada bangsa Israel untuk percaya kepada janji Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita juga. Sekeliling kita, sekitar kita lewat situasi karena pandemi corona ini sudah. Saya mendengar hari-hari juga banyak orang sudah mulai menyerah, mulai putus asa. Sudah. Tetapi mari lewat firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita lebih melihat kepada janji Allah, untuk lebih percaya 100% kepada janji Allah seperti yang dia sampaikan oleh saudara Yosua dan Kaleb. Saudara, mari kita lebih responi firman Tuhan. Dan saya percaya
Dalam Mazmur 105 ayat yang ke-8 juga bagaimana firman Tuhan katakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan selalu ingat untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat yang ke-10 bagaimana firman Tuhan katakan perjanjian yang ditetapkan kepada Yakub adalah perjanjian yang kekal, saudara. Itu sebab itu pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua. Apapun kondisi situasi yang sedang kita hadapi, mari kita mau lebih percaya kepada janji Allah daripada situasi yang sedang kita hadapi, daripada keadaan yang mungkin sedang Bapak Ibu gumulkan. Ya saudara, mungkin keadaan apapun yang sedang kita hadapi membuat engkau putus asa, membuat engkau sempat menyerah, tetapi percayalah kepada janji Allah. Allah ingat akan janjinya dan saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan genapi janjinya dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya, asal kita mau terus berharap kepada Tuhan. Seperti tema firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari percaya 100% kepada janji Allah. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan sanggup menggenapi dalam kehidupan kita. Dan kita ingat bagaimana kisah ini. Akhirnya Yosua dan Kaleb, dia masuk dalam tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu mari pagi hari ini tetap percaya pada janji Allah. Tetap bersemangat, tetap yakin bahwa Tuhan ingat akan janjinya. Dan Tuhan sanggup genapi janjinya dalam kehidupan kita. Yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang selalu ingat akan perjanjian-Mu. Apapun kondisi keadaan kami, tidak membuat kami goyah akan janji Tuhan. Kalau ada di antara kami pagi hari ini kami sempat bimbang, kami sempat ragu akan janji Allah. Dan membuat kami mulai putus asa, menyerah dengan keadaan kami. Tapi biarlah bangkitkan iman kami. Ketika kami mendengar firman ini, kami percaya Engkau Allah yang mengingat akan perjanjian-Mu. Tuhan, kami percaya pagi hari ini, sebab itu berkati umat-umat-Mu. Lawati keadaan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Kami bersyukur buat kemerdekaan Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam hati Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami. Kami percaya janji Allah juga. Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap situasi keadaan. Sebab itu kami perkatakan berkat atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga umat-umat Tuhan yang hari-hari ini dalam pergumulan, dalam pekerjaan mereka. Mereka dituntut dengan pekerjaan mereka Tuhan. Rasanya mereka juga mengalami kelelahan. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Apapun yang sedang mereka gumulkan, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Dan lebih setiap jemaat Tuhan juga hari-hari di tengah situasi masa-masa pandemi ini, mereka tetap kuat iman mereka, memiliki damai sukacita daripada Tuhan. Mereka tetap bersemangat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya 100% akan janji-Mu dan Tuhan akan genapi tepat pada waktu ini. Kami bersyukur, inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.